Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan 10 membahas tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner untuk mata kuliah struktur data. Pada pertemuan 10 ini, pertama kali kita akan belajar definisi pohon atau tree. Apa sih pohon atau tree? Pohon atau tree adalah data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Itu pohon atau tree. Ini gambarnya, jadi ada ini A, B, C, ini di dalamnya ada data-data terorganisir. Itu apa? Terorganisir itu terstruktur dengan baik. Nah, ini pohon-pohonnya terstruktur dengan baik dari posisinya, lalu dari levelnya, dan saling terkait. Ini ada root, yang paling atas ini adalah root itu induknya. Setelah itu ada 3 level. Ini A, ini level yang pertama, B, C, D level yang kedua, E, F, G, H level yang ketiga. Jadi kalau ditanya si tree ini berapa tingginya, itu ada 3. Ada level 1, level 2, level 3. Jadi tingginya ada 3. Istilah-istilah dalam pohon yang pertama adalah predesesor. Not yang berada di atas not tertentu. Contoh B predesesor dari E dan F. Kita lihat di sini. B predesesor dari E dan F. Ini predesesor ya. D predesesor dari G dan H. Lalu yang kedua adalah suksesor. Not yang berada di bawah not tertentu. Contohnya adalah E dan F suksesor dari B. E dan F suksesor. Kalau yang tadi atasnya predesesor, sedangkan bawahnya adalah suksesor. Yang ketiga adalah ancestor. Seluruh not yang terletak sebelum not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya A dan B merupakan ancestor dari F. A dan B adalah ancestor dari F. Atau A dan D adalah ancestor dari G, atau A dan B adalah ancestor dari si E. 2 not sebelumnya, atau not-not yang terletak sebelum not tertentu. Yang penting jalurnya itu sama. Itu disebut ancestor. Yang keempat, descendant. Seluruh not yang terletak sesudah not tertentu. Kalau tadi sebelum not tertentu, ini sesudah. F dan B ancestor dari A. F dan B ancestor dari A, atau G dan D ancestor juga dari A. Jadi kalau yang sebelum itu disebut ancestor, kalau yang nomor 4 ini descendant. Tadi maksud saya, maaf, descendant tadi bukan ancestor. F dan B merupakan descendant dari A. Nah, ini tulisannya salah ya, bukan ancestor tapi descendant. Yang kelima adalah parent. Parent ini predesesor satu level di atas satu not. Contohnya B merupakan parent dari F. Parent itu arti dalam bahasa Indonesia adalah orang tua. Jadi kalau melihat parent di tree itu sangat mudah. Contohnya B adalah parent dari F. Parent ini ya atasnya. D adalah parent dari G. Anak itu pasti bawahnya. Yang keenam adalah child. Child ini adalah suksesor satu level di bawah satu not. Yang tadi saya bilang, kalau B itu anaknya, bawahnya F, berarti anaknya adalah si F. Ini anaknya, ini F. B ini adalah sebagai parent. Lanjut lagi, yang ketujuh, sibling. Sibling ini persaudaraan. Not yang memiliki parent yang sama. E dan F adalah sibling. Kita lihat. Nah, saudara ya, E dan F ini karena satu parent. Begitu juga dengan G dan H, satu parent. Begitu juga dengan B, C, dan D, satu parent, yaitu A. Lanjut ke 8, subtree. Bagian dari tree yang berupa suatu not beserta descendantnya. Contoh subtree BEF dan subtree DGH. Berarti ini adalah parent beserta childnya. Kita lihat BEF DGH ini ya, parent beserta childnya, itu disebut sebagai subtree. Yang kesembilan ini size. Size adalah banyaknya not dalam suatu tree. Contoh gambar tree di atas memiliki size sama dengan 8.
Jadi size ini dihitung dari banyaknya note. Note itu adalah simpul. Simpul itu disimbolkan dengan bulat-bulat. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada semua ada 8 ya. Jadi size-nya adalah 8. Dan yang ke-10 itu height. Tadi di awal sudah saya katakan height-nya itu 3. Height itu adalah banyaknya level dalam suatu tree. Berarti kalau levelnya ada 3, headnya itu 3. Kalau levelnya ada 2, headnya 2. Kalau levelnya ada 1, itu tidak mungkin, karena ada parent, ada child, minimal 2. Yang selanjutnya yang ke-11, root atau akar ini note atau simpul yang ada di paling atas. Khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor itu tidak memiliki parent, tidak memiliki atasannya. Contohnya yaitu tadi paling atas adalah simpul A atau note A. Yang ke-12, leaf atau daun. Nah, ini note yang tidak memiliki daun. Contohnya note, bukan tidak memiliki daun ya, tidak memiliki child. Contohnya E, F, C, G, H. Nah, itu tidak memiliki child, tidak mempunyai anak. Jadi kita lihat di sini daunnya. Nah, ini dia E, F, C, G, H. C ini juga disebut tidak punya anak ya, atau tidak punya suksesor. Lanjut lagi yang ke-13, degree atau derajat adalah banyaknya child yang dimiliki oleh suatu note. Jadi tadi B ada 2 child, berarti derajatnya 2. Si A tadi child atau anaknya ada 3, berarti derajatnya 3. Kita lihat A ini punya anak 3, B, C, D, berarti derajatnya 3. D ini punya anak 2, G, H, derajatnya adalah 2, dan seterusnya. Nah, ini ada istilah-istilah dasar dalam penamaan simbol, bukan simbol maksud saya, pohon atau tree, note atau simpul bukan simbol. Pohon atau tree ini salah satu bentuk graph yang mengandung sirkuit dan terhubung. Dan juga ada path atau jalurnya. Dan juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen. Dan salah satu elemennya disebut root, lalu sisanya disebut simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan atau subtree atau cabangnya, itu pohon atau tree. Ini simpul tunggal N, tapi jarang sekali terjadi ya. Lalu subpohonnya dan pohon baru yang terbentuk. Jadi kalau sudah terhubung ini disebut pohon baru, lalu N-nya ini disebut akar. Sifat utama pohon berakar adalah yang pertama, jika pohon punya simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas. Ruas itu adalah garis-garis N dikurang 1. Kita buktikan saja. Misalkan yang tadi simpulnya ada 8 tadi ya. Berapakah edge atau ruasnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti betul ya N dikurang 1, karena edge ini adalah ruasnya atau garisnya. Tinggal dikurang 1 dari jumlah simpul. Lanjut lagi. Yang kedua, simpul khusus ini disebutnya root. Root ini derajat keluar lebih dari sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Derajat keluar ini maksudnya adalah yang keluar dari root, dia punya anak pasti lebih dari sama dengan 0. Sedangkan derajat masuk itu yang masuk ke root tersebut, ruas yang masuk ke root tersebut, atau dia punya parent atau tidak. Karena si root ini tidak punya parent, berarti derajat masuk sama dengan 0, itu disebut root. Yang ketiga, simpul disebut daun, ini kebalikannya daripada root. Derajat keluar sama dengan 0 alias dia tidak punya child atau tidak punya anak, dan derajat masuk sama dengan 1 alias dia punya orang tua atau parent. Sedangkan tadi root tidak punya parent tapi punya anak. Sedangkan daun tidak punya anak tapi punya parent, kebalikannya dari root. Yang keempat adalah setiap simpul punya tingkatan atau level.
dari 1 sampai ke N pada daun yang paling bawah. Level yang sama disebut bersaudara atau brother atau sibling, itu kalau levelnya sama. Nah, berarti ini bisa disebut sibling ya, atau bersaudara. B, C, D, E, F, G, H itu bisa disebut sibling karena levelnya sama. Yang kelima adalah height atau ketinggian, itu adalah level tertinggi. Betul, tadi height-nya ada 3, berarti memang level yang paling tinggi itu adalah 3. Lalu yang keenam, pohon punya weight atau berat. Berat ini dihitung dari daun atau leaf. Tadi daunnya ada berapa tadi? Kita lihat lagi, daun itu yang tidak punya anak E, F, C, G, H, berarti daun atau leafnya 5. Weight-nya berarti 5, sedangkan height-nya sama dengan level itu 3. Jangan terbalik. Yang ketujuh adalah banyaknya simpul maksimum sampai level N ini jika satu parent ini dipenuhi oleh 2 anak. Kan namanya juga biner, jadi 2 anak. Nah, cara menghitung simpul maksimumnya jika full 22, 2 pangkat N dikurang 1, misalkan sampai level 3. 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3 ya, berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita buktikan kalau sampai level 3 apakah simpul maksimum jumlah simpul atau notnya sama dengan 7. Kita lihat lagi, ini 3 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 9. Tadi kita lihat jumlah simpul maksimumnya. Nah tadi ya, banyaknya simpul maksimum sampai level N, 2 pangkat N itu 8 dikurang 1, 7. Harusnya tadi 7 ya. Oh, nanti kita akan buktikan lagi. Kita lihat lagi. Oh iya, ini banyaknya simpul maksimum. Berarti kita bukan pakai contoh yang tadi, tapi pakai contoh yang pohon biner. Sebentar saya carikan. Cari contoh pohon biner. Image-nya kita cari jika full sampai 3 level ya. Full sampai 3 level itu. Nah, ini kita coba kita lihat ini. Yang ini saja. Kita klik. Nah, ini kalau sampai level 3, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 7. Itu sampai level 3. Makanya maksimum adalah 7 kalau sampai level 3. Lalu kita lihat lagi banyaknya simpul untuk setiap level I adalah, kita lihat simpulnya 2 di pangkat I dikurang 1, I nya sama dengan 1. Ini banyaknya simpul untuk setiap level 1, setiap level I maksud saya. Misalkan level I nya berarti yang pertama ini 1, yang kedua berarti BC 2, yang selanjutnya kita lihat di sini 2 pangkat I dikurang 1. Misalkan setiap level I, misalkan level 1 berarti 1 dikurang 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Betul ya tadi ya. Nah, simpulnya ada 1. Jadi setiap level. Kalau tadi kan jumlah semua level. Misalkan level 3 jumlah simpulnya berapa, kalau ini setiap level. Kita cek level 2 dengan rumus ini. 2 dalam kurung I-nya itu misalkan level 2 berarti 2 dalam kurung 2 dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1 adalah 1. 2 pangkat 1, 2. Berarti kalau di level 2 itu simpul maksimumnya 2. Kita lihat level 3 nih, 4. Hasilnya harusnya 4. 2 dikurang 3 dikurang 1, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4.
Betul ya, 4 ya. 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Jadi I-nya ini dipangkatkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini simpul ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Bulat-bulat kita hitung 8. H-nya adalah N dikurang 1, berarti 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita buktikan 1 2 3 4 5 6 7. Betul 7 ya. Rootnya adalah 1, yaitu simpul P yang paling atas ini. Lalu down atau leaf-nya sama dengan 4. 1 2 3 4. Ada 4. R, S, V, dan W. Ini yang tidak punya anak. Lanjut lagi, level atau tingkatan pohon sama dengan 4. Levelnya 1, lalu Q dan T 2, R, S, U 3, VW nya 4 ya, levelnya ada 4. Nah, ini dia level 1 adalah P seperti yang tadi saya sebutkan, 2 Q dan T, 3 R, S, U, dan 4 VW. Height-nya karena levelnya ada 4, berarti height-nya ini ada 4. Weight-nya ini adalah jumlah daun. Tadi jumlah daun ada 4 juga, berarti weight-nya adalah 4. Lalu ada hutan atau forest, QRS dan TUVW. Jadi hutan forestnya ada 2, hutan sebelah kiri dan hutan sebelah kanan. QRS dan TUVW. Banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai level 4. Ini saya tulis di notepad karena kurang jelas. Nah, kita lihat di sini 2 pangkat 4 karena sampai 4 ya, dikurang 1. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Dikurang 1 sama dengan 15. Ini adalah banyaknya simpul maksimum. Rumusnya seperti itu ya, jadi 15. Kalau kita hitung betul nggak sampai level 4, 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Betul ya, sampai 15. Oke, kita banyaknya simpul maksimum setiap level. Karena ini sampai level 4, kita hitung yang kedua, banyaknya simpul maksimum setiap level. Nah, kita coba di sini rumusnya adalah 2 pangkat I dikurang 1. I ini adalah levelnya. Berarti untuk level 1 2 pangkat 1 dikurang 1, berarti sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Itu untuk level 1. Sekarang untuk level 2. Level 2 ya. Ini dikopas dulu. Kita lihat di sini. Level 2 berarti ininya diganti 2. Lalu 2 kurang 1 berarti 2 pangkat 1. Di sini 2. Nah, sekarang level 3. Kalian tinggal ganti-ganti aja ya. Ini untuk level 3. Ini diganti 3, lalu 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Ini level 4. 2 pangkat 4 dikurang 1.
2 pangkat 3 hasilnya adalah 6. 2 pangkat 3, oh bukan 6, 2 pangkat 3 dan 8 maksud saya. Oke, kita buktikan level 1 ada 1, betul ya. Level 2 simpulnya ada 2, lalu level 3 simpulnya ada 1, 2, 3, 4, dan level 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Begitu cara mencari maksimum simpul keseluruhan dan maksimum simpul setiap level. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pohon biner atau binary tree ini adalah biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antar elemen. Agar mudah dikelola, maka diciptakan pohon biner ini, disebut juga general tree atau pohon umum, yaitu kumpulan simpul yang mungkin kosong atau punya akar dan 2 subpohon yang saling terpisah, ada kiri dan ada kanan. Itu namanya binary tree, biasanya hanya punya 2. Karakteristiknya adalah 2 anak, tapi bukan KB ya, karena ini mata kuliah struktur data biner, namanya 2. Yang kedua adalah derajat tertinggi tetap 2. Karena 2 anak berarti derajatnya tetap 2. Yang ketiga adalah cabangnya ada kiri dan kanan. Dan yang keempat mungkin saja tidak punya simpul atau tidak punya anak. Nah, ini contoh pohon biner, ada cabang kiri, ini cabang kanan. Ini lanjut pohon biner full. Jika punya 2 anak dan tiap cabang ruasnya sama, itu full. Kalau lengkap, jika 2 anak tapi tiap cabang ruasnya berbeda, maka ini disebut lengkap saja. Kalau full itu punya anak semua. Similar, struktur sama tapi informasi berbeda, karena ini ABC, ini PQR. Sedangkan ekivalen, struktur dan informasi sama. Ini sama-sama hurufnya PQR. Miring, simpul mempunyai 1 anak atau turunan, kecuali daun nggak punya anak, namanya juga leaf atau daun ya. Di penjelasan di awal tadi memang tidak mempunyai anak. Ini deklarasi pohon biner, hanya deklarasi saja. Jadi hari ini kita tidak menggunakan program Python. Ada di sini deklarasinya. Setiap simpul berisi 2 buah pointer, ada kiri ada kanan, dan informasi disimpan dalam simpul tersebut. Jadi ada self.left, self.right, lalu diisi dengan self.data. Seperti itu caranya. Itu untuk menginisialisasi atau mendeklarasikan variabel dari pohon biner. Ini ilustrasinya, ada root, ada left, ada right. Ini anaknya si left tapi sebelah kiri jadi left. Ini anaknya si left juga tapi sebelah kanan jadi right left. Seperti itu. Ini left right dan ini right right. Jadi nama anaknya sebelah mana dengan nama induknya. Lalu penyajian pohon biner, bagaimana caranya? Pertama, bisa dengan rekursif. Kita sudah pernah belajar ya di beberapa pertemuan yang lalu. Lalu yang kedua juga dapat menggunakan double linked list non-circular. Ini juga sudah pernah belajar. Data yang pertama kali masuk pasti dia menjadi root. Jadi nanti kalau ada datanya banyak, pasti yang pertama kali masuk itu diletakkan di paling atas. Setelah itu dilihat lagi data yang kedua, apakah lebih kecil atau lebih besar. Jika datanya lebih kecil daripada yang root tadi yang pertama kali masuk, maka dia sebelah kiri. Jika lebih besar dari root yang tadi pertama kali masuk, maka dia sebelah kanan. Nah, makanya kita cek dari, misalkan ada angka berikutnya, pasti kita cek dari root dulu. Setelah dari root,
sebelah kiri atau kanan. Jika kiri ada temannya, maka dicek dengan temannya dulu. Nah, ini untayan HAKC CBL JCBL. Contohnya ini H ini paling besar, lalu A ini lebih kecil dari H. Nah, A ini lebih kecil dari H, maka dia di sebelah kiri H. K ini lebih besar dari H, maka dia di sebelah kanan H. Lalu C ini lebih besar daripada A, maka dia di sebelah kanan si A. Tapi C ini adalah lebih kecil daripada H, maka dia sebelah kiri. Lalu si B ini lebih kecil daripada C, maka dia di sebelah kiri. B juga lebih kecil daripada H, maka dia di sebelah kiri. Tapi B ini lebih besar daripada A, maka dia di sebelah kanan A. Jadi kalian harus memperhatikan posisinya. Kita lihat lagi, J ini lebih kecil daripada K, dan L ini lebih besar daripada K. Sedangkan L ini lebih besar daripada H, karena dia ada di sebelah kanannya H. J juga lebih besar daripada H, sama-sama di sebelah kanan. Itu dulu yang harus kalian pahami. Jika sudah paham, nah ini ada latihan. Latihannya buatlah pohon biner dari barisan bilangan berikut. Kita lihat dulu untuk pohon biner. Untuk nomor 1, saya contohkan, kalian perhatikan baik-baik. Jika kalian belum paham, tinggal mengulangi videonya saja. Tadi saya sudah gambarkan di sini. Sebentar, saya atur dulu. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat di sini ya. Ini akan saya perkecil sedikit, mudah-mudahan kelihatan agar semuanya masuk. Dah. Besar sedikit. Oke. Pohon biner 12 karena masuk pertama kali, yaitu menjadi root. Taruh di atas 12. Setelah itu angka 22. Kita cek dari atas dulu. Jadi kalian menggambarkan root dulu. Ini harus benar-benar langsung digambar. Apakah 22 lebih besar atau lebih kecil daripada 12? Lebih besar ya, maka dia diletakkan di sebelah kanan. Setelah itu kita beranjak ke 8. 8 kita cek ke 12 dulu. Sebelah kanan atau kiri? Karena dia lebih kecil, jadi di sebelah kiri. Setelah itu ke angka 19. Tadi masih mudah ya kalau 3 angka. Kita lihat 19. Kita selalu cek dari atas. 19 ini lebih besar daripada 12. Jadi dia di sebelah kanan 19. Karena ada 22, dia harus dicek lagi dengan 22. 19 ini lebih kecil daripada 22, maka dia diletakkan di sebelah kiri 22. Kita beranjak lagi, pindah lagi ke nomor 10, ke angka 10. 10 lebih kecil daripada 12. Kalau lebih kecil ada di sebelah kiri. Karena di kiri ada angka 8, maka dicek lagi apakah 10 lebih kecil atau lebih besar. Ternyata dia lebih besar, maka dia diletakkan di sebelah kanannya angka 8. Setelah itu pindah ke nomor atau angka 9. 9 lebih kecil daripada 12. Lalu ternyata ada 8. 8 dicek 9 lebih besar daripada angka 8. Setelah itu ternyata ada angka 10 lagi. Kita cek lagi, 10 lebih kecil 9 tadi. 9 lebih kecil daripada angka 10, maka diletakkan di sebelah kiri 10. Dan begitu seterusnya jika ada angkanya ya. Lalu kita coba lagi 20. 20 itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada angka 12? Ternyata 20 ini lebih besar, maka dia diletakkan di sebelah kanan. Karena ada 22, maka 20 ini lebih
kecil, maka di sebelah kiri. Ada angka 19, 20 ini lebih besar, maka di sebelah kanan 19. 4 nih, 4 lebih kecil dari 12, lalu lebih kecil daripada 8, letakkan di sebelah kiri 4, karena tadi belum ada ya. Lalu 2 lebih kecil dari 12, 2 lebih kecil dari 8, 2 lebih kecil dari 4, letakkan di sebelah kiri 4. 6 lebih kecil dari 12, 6 lebih kecil dari 8, 6 lebih besar dari 4, makanya diletakkan di sebelah kanan. Oke, kalian tinggal mengerjakan untuk nomor 2 saja. Setelah itu ada soal tambahan dari saya, yaitu ini saya hapus. Jadi ini latihannya nomor 2 ya. Sebelum tambahan soal, saya kasih lihat ini untuk nomor 1 dan untuk kalian latihan di rumah. Nomor 1 seperti ini, kalian bisa isi sendiri. Nomor 2, lalu nomor 3, setelah itu nomor 4, selanjutnya adalah nomor 5. Sekarang saya akan coba memulai untuk memberikan soal. Nomor 1, kita lihat ya. Kalian perhatikan yang tadi digambarkan di sini. Kita lihat di sini berapa jumlah simpul yang ada pada gambar contoh. Gambarnya yang ini ya, yang ada di Visio. Ini dia, ini yang ada di Visio, yang tadi jawaban saya yang nomor 1 tadi. Jangan lupa gambarnya, gambar contoh di Visio itu nomor 1. Yang kedua adalah berapa jumlah edge atau ruas yang ada pada gambar contoh di Visio juga. Ini tanda tanya. Lalu ada juga kita nomor 3, tadi jumlah simpul, lalu jumlah edge, lalu nomor 3 berapa jumlah maksimum simpul sampai level yang tadi ya, yang digambar contoh tadi, sampai level tersebut. Jadi di gambar ini ada berapa level, nah berapa jumlah maksimum simpul sampai level tersebut. Harusnya ini nomor 4 saja, jadi ini nomor 4 ya. Lalu nomor 3 nya adalah berapa jumlah yang A daun, B level, lalu yang C ada height, dan D yaitu weight. Height ini tinggi, weight ini berat. Oke, yang kelima, berapa jumlah maksimum simpul pada masing-masing level. Kalau nomor 5 tadi adalah sampai level tersebut, berarti ini keseluruhan. Kalau nomor 5 tadi nomor 4 ya, keseluruhan. Kalau nomor 5 ini adalah pada masing-masing level, bukan keseluruhan ya. Soalnya jadi ada 6 tadi, nomor 6 yang tadi yang terakhir ya, yang nomor 2 latihan membuat
latihan membuat binary tree yang ada pada slide. Yang ini tadi ya, nomor 2 saja. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami, dan jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak dipahami silahkan dijapri, mohon maaf juga. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.